Ciuman itu membawa Jani ke dalam dimensi yang baru. Dimensi yang berbeda, tapi asing dan kosong. Ia tidak bisa mengartikan ciuman itu. Ia justru semakin merasa takut dengan maksud biru yang tidak mampu ia pahami. Ia takut jika ciuman itu berarti perpisahan. Setelah kejadian itu, mereka saling diam. Bukan selayaknya pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta. Jani justru minta diantar ke rumah Bu Lis dan mereka sama sekali tidak bicara. Saling diam, saling bungkam, saling jadi pengecut karena sama-sama tidak berani mengutarakan. Pagi ini Jani pulang. Seperti keputusan biru kemarin. Padahal masih banyak tempat yang ingin biru tunjukkan kepada Jani. Namun, semakin lama ia di sini, perpisahan akan semakin sulit untuk dilakukan dan akan semakin menyakitkan untuk kami berdua, pikir biru. Sudah dibawa semua? Ada yang ketinggalan nggak? Coba dicek lagi, tanya biru. Perasaanku. Kamu menyuruhku pulang dengan tanpa sengaja memaksa perasaanku untuk tinggal di sini sama kamu. Ucap Jani membatin. Jani cuma menjawab lirih. Kata Cahyo, kalau ke Bandanera harus mampir ke Benteng Belgika. Karena keindahan Bandanera bisa terlihat begitu jelas dari sana. Kan bisa kapan-kapan. Next time ya Jani. Iya, kapan-kapannya itu kapan biru? Next time yang kamu maksud itu kapan? Kamu mau nyuruh aku nunggu lagi sampai kapan? Kamu mau menghilang lagi sampai kapan? Kamu akan ketemu aku lagi kapan biru? Jani menangis. Biru cuma diam. Kamu diem kan? Kamu diam karena kamu tahu semua pertanyaan itu gak ada jawabannya. Karena kamu gak mampu kasih aku jawaban. Dari dulu biru, 15 tahun dan kamu tetap aja gak bisa jawab pertanyaan itu. Kapalnya akan jalan sebentar lagi. Nanti kita ketinggalan. Kita kamu bilang. Di sini yang pulang cuma aku. Padahal kamu bisa ikut aku. Tapi kamu memilih untuk tidak. Kamu gak pernah adil biru. Kamu gak pernah adil sama aku. Dari dulu cuma kamu yang boleh buat keputusan. Dari dulu cuma aku yang harus nurutin semua mau kamu. Terus giliran aku, apa? Aku cuma ingin tinggal lebih lama lagi aja kamu gak bisa kasih aku itu. Ini gak adil. Biru menunduk. Tidak mampu melihat mata Jani yang mengeluarkan air mata. Ngomong biru, ngomong. Tega banget. Selama ini kamu jadiin aku senja yang kehilangan langitnya. Jani, dah gak ada gunanya lagi. Pulang. Ketika biru berusaha mengangkut bawaan Jani, Jani mencegahnya. Aku bisa sendiri. Aku harus nganterin kamu sampai bandara. Enggak, kamu cuma nganterin aku sampai sini. Jani, aku gak mungkin biarin kamu naik kapal sendirian. Tapi kamu bisa biarin aku sendirian di Jakarta. Jani membawa barang bawaannya, berjalan masuk ke dalam kapal. Biru cuma diam melihatnya pergi, kemudian berlari mengejarnya, memberinya secari kertas. Aku gak bisa percaya lagi sama puisi-puisi kamu. Sampaikan saja salamku untuk Bu Lis. Jani, aku mohon, kamu harus membacanya.
Biru, kamu tahu nggak? Berharap lebih sama kamu itu kayak naruh hati aku di jalan raya, cuma tinggal nunggu waktu untuk akhirnya terlindas kendaraan yang lewat kemudian mati. Ia sudah tidak lagi memikirkan ketakutannya terhadap kapal. Ia tidak peduli kalau kapal ini nantinya juga akan tenggelam. Bahkan, baginya, lebih baik kapal ini tenggelam saja. Ia akan menghabiskan waktunya berjam-jam ke depan di atas kapal, di tengah lautan, sendirian. Matanya tidak bisa berhenti mengeluarkan air mata. Bajunya basah karena ia gunakan untuk menyeka air matanya yang tidak kunjung berakhir. Suara tangisnya mengundang perhatian penumpang kapal. Beberapa di antaranya seliuran dan ada juga yang bertanya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Ia mengarahkan pandangannya ke lautan, supaya orang-orang itu tidak perlu melihatnya menangis. Lagi pula, Jani tidak pernah suka jadi tontonan. Sebenarnya, ia menangis bukan karena harus pulang. Ia menangis karena Biru benar-benar tidak bisa memberinya jawaban bahkan satu kata pun. Jani mengambil secari kertas dari Biru yang sejak tadi ia genggam. Ia akan membacanya ketika Biru sudah tidak terlihat lagi. Dan ia sudah semakin jauh dari Banda Nera. Ia berani untuk membacanya sekarang. Surat yang tersirat. Dari dulu, di antara kita, kamu yang paling berani, Jani. Dari dulu, di antara kita, kamu yang paling tepat waktu. Dan dari dulu, di antara kita, aku yang paling tidak bisa mengerti. Kamu tahu aku tidak suka minta maaf. Karena sesuatu yang berusaha untuk dimaafkan, tujuannya cuma untuk diulangi lagi. Makanya dari dulu aku takut untuk minta maaf. Karena aku takut aku akan melakukannya lagi. Makanya, aku tidak pernah minta maaf karena sudah melukai perasaanmu. Itu karena aku tahu aku akan melakukannya lagi. Ayah dan ibu pergi dengan perasaan yang satu. Ayahmu pergi dengan meninggalkan perasaannya pada ibumu. Dan kini, aku akan pergi dengan menitipkan perasaanku untukmu pada sebuah ciuman yang sejak dulu ingin sekali kuabadikan. Jani, seperti yang kukatakan, perpisahan adalah satu hal yang pasti. Tapi ingat kata-kataku, bahwa kalau bumi ini terbelah jadi dua, lalu aku dan kamu harus berpisah. Kita pasti akan ketemu lagi ya, Jani. Kita akan ketemu lagi. Tetapi, sayangnya itu bukan hal yang pasti. Makanya ketika kamu bertanya kapan, aku bungkam. Karena aku memang tidak suka memberimu jawaban yang tidak tentu, yang belum pasti akan terjadi. Senjani, senja kesayanganku, perempuan yang kucintai setelah ibuku. Surat ini akan panjang dan tidak ada hentinya kalau tidak dipaksa untuk diakhiri. Maka akan aku akhiri surat ini yang tadinya hendak kujadikan puisi, tapi tidak jadi karena puisi cuma akan membuatmu semakin marah. Dengan sebuah pesan, jangan lari dari yang nyata. Aku tidak akan pernah bisa jadi jawaban untuk semua pertanyaanmu. Banda Nera, di hari yang indah bersama Jani. Biru. Jani menutup kertas yang sudah dibasahi rintikan air matanya itu perlahan, meremasnya.
membuangnya ke lantai kapal, kemudian memungutnya kembali. Ia tidak pernah menyayangi laki-laki sedalam ini. Biru adalah cinta terbaik yang pernah dimatikan oleh ayahnya sendiri. Benar seperti kata Jani, tanpa biru, ia adalah senja yang kehilangan langitnya.